Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan Perbankan Syariah 3A. Di sini kami akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Penganggaran modal sering disebut dengan capital budgeting. Nah, saya Mirta Ulfah akan menjelaskan apa sih pengertian dari capital budgeting. Kapital atau disebut dengan modal merupakan suatu aktiva tetap yang akan digunakan untuk proses produksi. Sedangkan budgeting atau anggaran merupakan rencana rinci dari proyeksi aliran kas. Jadi, penganggaran modal merupakan keseluruhan proses dari perencanaan sampai pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal dalam praktiknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang telah tersedia untuk menetapkan mana sih investasi yang paling menguntungkan. Tujuan penganggaran modal dan pentingnya penganggaran modal. Tujuan dari penganggaran modal adalah penganggaran modal digunakan untuk menggambarkan bagaimana manajer merencanakan implikasi jangka panjang seperti pembelian peralatan baru dan pengenalan produk baru, sehingga sangat memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Selanjutnya, mengapa penganggaran modal penting dalam perusahaan? Karena di dalam perusahaan, penganggaran modal memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, adanya aspek pengaruh jangka panjang. Maksudnya adalah keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, adanya aspek waktu tersedianya aktiva modal. Maksudnya adalah penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambah aktiva. Manfaat penganggaran modal bagi perusahaan. Ada beberapa manfaat dari penganggaran modal, antara lain yang pertama, untuk mengetahui dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Manfaat penganggaran modal yang kedua yaitu dapat lebih terperinci dan lebih teliti karena dana semakin banyak dan jumlah yang sangat besar. Manfaat penganggaran modal yang ketiga yaitu agar tidak terjadi overinvestment atau kelebihan investasi, atau agar tidak terjadi underinvestment atau kekurangan investasi. Manfaat penganggaran modal yang keempat yaitu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Pengumpulan kelompokan investasi. Investasi yang dapat memberikan manfaat langsung atau direct benefit. Manfaat langsung dapat berupa kenaikan nilai output ataupun nilai penurunan biaya produksi. Berdasarkan manfaat yang dihasilkan oleh investasi, maka usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, investasi penggantian atau replacement, untuk mengganti aktiva lama yang telah aus karena penggunaan, ataupun aktiva yang dirasakan telah tidak sesuai lagi untuk digunakan karena terdapat aktiva yang lain yang lebih efisien. Yang kedua yaitu investasi perluasan atau expansion. Investasi perluasan digunakan untuk menambah kemampuan kapasitas yang telah ada
guna memenuhi permintaan yang cenderung meningkat. Terus yang ketiga yaitu investasi menghasilkan produk baru atau new product activities. Resiko usaha dapat dikurangi relatif jika perusahaan yang bersangkutan melakukan diversifikasi dari produk yang dihasilkan. Saya, Rasna Nafisa Indah Sesna, ingin menjelaskan tentang kriteria keputusan penganggaran modal. A. Payback period, yaitu jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal atau suatu kriteria penganggaran modal. Pembayaran kembali diabaikan. B. Periode pengembalian diskonto, yaitu variasi dari kriteria keputusan masa pengembalian yang digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan. Menggunakan arus bebas mudah dihitung, dipahami, dan kerugiannya. Mengabaikan arus bebas yang terjadi setelah periode pengembalian diskonto dan pemilihan periode pengembalian diskonto. B. Net present value atau disebut dengan nilai sekarang free cash flow setelah pajak dikurangi pengeluaran awal proyek. Sedangkan keuntungannya yaitu menggunakan arus gas bebas, memperhitungkan nilai waktu uang konsisten untuk memaksimalkan kekayaan pemegang. Kerugiannya yaitu membutuhkan peramalan jangka panjang atas penambahan arus gas yang diterima. Profitability index atau cross ratio, yaitu rasio nilai sekarang dari free cash flow terhadap pengeluaran awalnya. B. Internal
Sedangkan kerugiannya yaitu sulit dihitung jika tidak menggunakan kalkulator keuangan. IRR yang dimodifikasi disebut dengan tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus kas proyek dengan nilai sekarang nilai akhir proyek atau disebut dengan MINR. Keuntungannya yaitu sama dengan yang di atas, yaitu dengan menggunakan arus kas bebas, memperhitungkan nilai waktu uang, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Sedangkan kerugiannya yaitu membutuhkan perkiraan jangka panjang terinci dari arus kas bebas proyek. Saya Amalia Nursalzabila ingin menjelaskan tentang aliran kas. Di dalam melakukan analisa capital budgeting, diperlukan estimasi arus kas, dimulai dari investasi awal hingga proyek itu berjalan. Masalah dalam menghitung aliran kas. Perusahaan mengharapkan akan menghasilkan arus kas yang lebih besar daripada sebelum melakukan suatu investasi. Di dalam capital budgeting biasa disebut dengan arus kas tambahan atau incremental cash flow. Empat hal yang harus diperhatikan dalam menentukan arus kas tambahan menurut Ross tahun 2008. Yang pertama, sunk cost, pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, opportunity cost, biaya yang timbul karena perusahaan kehilangan kesempatan menerima pendapatan. Yang ketiga, side effect, dapat diklasifikasikan sebagai erosion atau sinergi. Dan yang terakhir adalah allocated cost. Arus kas dalam suatu proyek terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, initial investment, semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Yang kedua, free cash flow, yaitu arus kas bersih yang dapat dihasilkan selama proyek tersebut berlangsung. Dan yang terakhir, terminal value, yaitu arus kas yang dihasilkan jika pada akhir periode investasi tersebut dijual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Yang pertama ada payback period. Payback period merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, maka semakin kecil resiko yang dihadapi. Jadi, semakin pendek jangka waktu kembalinya investasi, maka semakin baik suatu investasi. Kebaikan dari payback period yaitu yang pertama, sangat mudah diterapkan karena pada metode ini cukup sederhana. Sedangkan kelemahan dari payback period yaitu yang pertama, tidak memperhatikan time of money value atau mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, tidak memperhatikan cash inflow atau arus kas masuk setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Rumus payback period yaitu jumlah investasi dibagi proses dikali 1 tahun. Contoh soal,
proyek pengadaan armada taksi baru membutuhkan nilai investasi sebesar 300 juta. Aliran kas masuk atau proses diperkirakan berturut-turut 70 juta selama 8 tahun. Maka besarnya payback periode adalah 300 juta dikali 1 tahun dibagi 70 juta sama dengan 4.285 tahun. Pengambilan keputusan. Jika payback periode lebih dari umur ekonomis, maka investasi ditolak. Sedangkan jika payback periode lebih kecil dari umur ekonomis, maka investasi diterima. Yang kedua, net present value atau NPV. Net present value adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau potongan harga tunai, mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Kebaikan dari net present value yaitu yang pertama, memperhatikan time value of money atau memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, memperhitungkan seluruh cash flow selama usia investasi. Kelemahan dari net present value yaitu yang pertama, dalam membandingkan dua investasi yang sama modalnya, nilai tunai neto tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Rumus net present value yaitu net present value sama dengan present value dari net cash flow dikurangi present value dari net outlay. Jika net present value positif, maka investasi diterima. Sebaliknya, jika net present value negatif, maka investasi ditolak. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value outlay. Pengambilan keputusan. Jika IRR lebih besar dari tingkat bunga yang digunakan, maka investasi diterima. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari tingkat bunga yang digunakan, maka investasi ditolak. Yang terakhir, profitability index. Profitability index adalah present value kas masuk yang dibagi dengan present value aliran kas keluar. Rumus profitability index yaitu present value proses dibagi present value outlay. Pengambilan keputusan. Jika profitability index lebih dari 1, maka investasi diterima. Jika profitability index sama dengan 1, maka investasi tidak masalah. Jika investasi indeks kurang dari 1, maka investasi ditolak. Perbedaan NPV dan IRR beserta fungsinya. Perbedaan NPV dan IRR diantaranya adalah: yang pertama, NPV adalah proses atau cash flow yang didiskontokan atas dasar biaya modal, cost of capital, atau rate of return yang diinginkan. Sedangkan IRR adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima. PV of future process sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal, PV of capital outlays. Yang kedua, NPV dihitung dari selisih antara PV dari pengeluaran modal, capital outlays, dan initial investment. Sedangkan IRR dicari dengan cara trial and error dengan serba coba-coba. Yang ketiga, NPV tidak memiliki arti jika digunakan untuk membandingkan proyek yang memiliki jumlah investasi awal yang berbeda, sedangkan IRR mudah untuk dibandingkan dengan proyek yang memiliki jumlah investasi awal yang berbeda. Yang keempat,
NPV dari proyek yang lebih dari satu dapat ditambahkan. Sedangkan IRR dari beberapa proyek tidak dapat ditambahkan. Yang terakhir, pada metode NPV memperbolehkan penggunaan tingkat diskon yang berbeda dalam periode yang berbeda. Sedangkan pada metode IRR hanya memperbolehkan penggunaan satu tingkat diskon pada seluruh periode. Fungsi dari NPV dan IRR adalah sama-sama untuk menyatakan kelayakan bisnis. Misalnya usulan proyek. Jika nilai IRR lebih besar SOCC, maka proyek dinyatakan layak. Jika IRR sama dengan SOCC, maka terjadi BEP. Dan jika IRR lebih kecil dari SOCC, maka proyek dinyatakan tidak layak. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka usaha atau proyek layak untuk dilaksanakan. Jika NPV sama dengan 0, maka usaha atau proyek mencapai keadaan BEP. Dan jika NPV lebih kecil dari 0, maka usaha atau proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian investasi dengan umur ekonomis berbeda. Untuk memilih usulan investasi dengan umur ekonomis berbeda, ada dua pendekatan. Yang pertama ada chain method atau disebut dengan replacement method. Bagaimana sih langkahnya? Yang pertama ada mencari kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi kedua usulan investasi. Yang kedua, dengan menghitung present value dari usulan investasi tersebut. Metode yang kedua ada equivalent annual cost. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah menghitung present value dari biaya investasi usulan dengan diskon rate. Yang kedua, mencari annuity faktor dari diskon rate yang digunakan untuk menghitung present value investasi yang bersangkutan. Cara yang ketiga adalah membagi present value dari masing-masing usulan. Nah, usulan investasi yang memiliki biaya ekuivalen terkecil merupakan usulan yang dipilih. Nah, selanjutnya, pengaruh inflasi pada capital budgeting. Inflasi ini mempengaruhi dua komponen, yaitu yang pertama ada aliran kas masuk. Yang kedua ada tingkat penghasilan atau rate of return. Dua komponen ini memerlukan suatu penyesuaian. Nah, pedomannya yaitu yang pertama dengan mengendalikan indeks harga dengan aliran kas yang diukur berdasarkan nilai real untuk mendapat arus kas dengan nilai nominal. Cara yang kedua yaitu dengan menghitung tingkat penghasilan nominal dengan cara 1 ditambah tingkat inflasi dikali 1 ditambah tingkat penghasilan dikurangi 1. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.